Suatu ketika ada pertanyaan, pilih kenyang otak atau kenyang perut. Pertanyaan ini seperti perdebatan klasik, lebih dulu ayam atau telur. Ada yang menjawab, perut harus diisi dulu supaya bisa berpikir. Ada juga yang berpendapat, kalau otaknya berisi, dia akan menemukan cara agar tidak kelaparan seumur hidup. Sebenarnya keduanya benar. Rakyat membutuhkan makan sekaligus pendidikan. Namun, jika negara harus menentukan prioritas pembangunan jangka panjang, pendidikan tidak boleh dikorbankan. Ada cerita begini. Suatu hari, sebuah desa mendapatkan bantuan. Panitianya bertanya kepada warga, "Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan pilih ya. Paket pertama berupa bantuan sembako setiap bulan sekali selama 3 bulan. Isinya ada beras, minyak goreng, mie instan, dan telur. Paket yang kedua, ada beasiswa pelatihan teknologi selama 3 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, kira-kira pilih yang mana? Ayo." Hampir semua orang pilih sembako. Hanya satu pemuda yang memilih beasiswa pelatihan teknologi. 6 bulan kemudian, sembako sudah habis, sementara pemuda itu diterima bekerja sebagai programmer. Gaji pertamanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok orang tuanya. Gaji berikutnya membiayai sekolah adik-adiknya. Lalu, ia mulai menabung. Sembako itu mengatasi lapar hari ini. Sedangkan pendidikan mengatasi agar tidak kelaparan di masa depan. Pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tetapi membuatnya mampu memecahkan masalah, menciptakan pekerjaan, berinovasi, dan memutus rantai kemiskinan. Kalau otak kita kenyang, urusan perut bukan hanya bisa diselesaikan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, tetangga, bahkan daerah kita atau lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana kondisi Indonesia? Coba kita lihat data dari World Competitiveness Ranking 2026. Negara dengan daya saing tertinggi di dunia saat ini adalah Singapura. Lalu disusul Hong Kong. Lalu Indonesia ada di posisi berapa kira-kira? Ternyata posisi Indonesia turun. Yang tahun sebelumnya kita masih menduduki peringkat 40, sekarang turun menjadi peringkat 48 dari 70 negara. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, hasilnya juga jauh dari menggembirakan. Indonesia berada di urutan berapa? 14 dari 15 negara. Artinya, kita hampir berada di posisi paling bawah. Penilaian ini mengukur 4 aspek, yaitu kinerja ekonomi, efektivitas pemerintah, efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur. Yang paling lemah justru pada infrastruktur. Tapi jangan langsung membayangkan bahwa infrastruktur itu hanya jalan, tol, pelabuhan, atau bandara, bendungan, dan seterusnya. Yang dimaksud infrastruktur di sini juga mencakup kesehatan, lingkungan, teknologi, dan pendidikan. Yang mengkhawatirkan, kualitas infrastruktur pendidikan Indonesia turun dari peringkat 47 menjadi 63. Jadi kawan-kawan, kalau daya saing kita melemah, salah satu penyebabnya adalah pendidikan yang masih sering dinomorduakan. Masih ingat video viral tentang perpustakaan SD di Blitar yang dirobohkan untuk pembangunan gerai koperasi? Ada juga info viral siswi SMP yang menyeberangi sungai berarus deras pakai tali darurat yang ada di Aceh. Jangan lupakan Aceh, karena tidak ada jembatan pada saat itu. Peristiwa-peristiwa itu mungkin hanya beberapa contoh, tetapi cukup mencerminkan bagaimana infrastruktur yang menunjang pendidikan belum menjadi prioritas. Data lain juga menunjukkan hal serupa. Indonesia hanya mengalokasikan 1,3 PDB untuk pendidikan. Ini terendah di antara 40 negara ekonomi terkemuka. Padahal 40,2% penduduk Indonesia berusia di bawah 24 tahun. Bahkan Bangladesh
yang proporsi penduduk mudanya lebih kecil mengalokasikan 2% PDB untuk pendidikan. Dampaknya terlihat pada Indeks Daya Saing Digital 2025. Indonesia berada di peringkat 51 dari 69 negara, dan 3 aspek yang masih lemah adalah pengetahuan, teknologi, dan kesiapan menghadapi masa depan. Di saat yang sama, dana abadi pendidikan melalui LPDP juga menurun. Pendapatannya turun dari 10,94 triliun pada 2024 lalu menjadi 6,82 triliun pada 2025. Sementara LPDP merupakan instrumen penting untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Masalah berikutnya adalah dunia kerja. Mengapa lulusan vokasi masih sulit diserap industri? Salah satu penyebabnya, kualitas angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan yang rendah. Data BPS, lalu kita compare dengan Litbang Kompas menunjukkan pada 2025 sebanyak 51,04% angkatan kerja berpendidikan rendah, mulai dari tingkat sekolah hingga lulusan SMP. Lulusan SMA SMK kira-kira sebesar 35,46%, sedangkan lulusan diploma dan sarjana hanya 13,5%. Padahal dunia kerja kini berubah demikian cepat. Teknologi, robotik, dan AI semakin banyak digunakan. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun bisa tergeser jika tidak terus meningkatkan keterampilannya. Jadi setelah knowledge, ada skill yang mesti ditambahkan. Masalahnya, ijazah saja tidak lagi cukup. Industri membutuhkan pekerja yang memiliki sertifikasi keterampilan. Sayangnya, pembaruan sertifikasi di Indonesia masih tertinggal. Saat Singapura sudah menyiapkan program upskilling dan reskilling untuk keterampilan AI, Indonesia masih lambat menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan industri. Sertifikasi tenaga kerja juga belum merata. Jawa Barat memiliki 144.543 pekerja yang tersertifikasi. Disusul Jawa Tengah 133.784 dan Jawa Timur 115.225. Ini menunjukkan kesempatan meningkatkan kompetensi masih sangat Jawa sentris. Bagaimana kondisi pasar kerja? Per Februari 2026, 147,67 juta orang atau 95,36% memang sudah bekerja. Sedangkan 7,24 juta atau kurang lebih 4,68% rakyat masih menganggur. Persoalannya bukan sekedar jumlah orang yang bekerja, tetapi apakah keterampilannya masih relevan dengan kebutuhan industri 5 hingga 10 tahun ke depan? Pertanyaannya sederhana. Kalau investasi untuk mencerdaskan manusia terus diperkecil, bagaimana kita berharap daya saing Indonesia bisa membesar? Bayangkan sebuah keluarga yang setiap bulan menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Semua memang kenyang pada hari ini, tetapi tidak ada dana untuk sekolah anak, kursus, atau meningkatkan keterampilan. 5 atau 10 tahun kemudian penghasilannya tetap, sementara biaya hidup terus saja naik. Begitu juga dengan negara. Kalau kita hanya sibuk mengisi perut tetapi pelit mengisi otak, jangan heran kalau kita terus saja tertinggal. Di era AI, yang diperebutkan bukan lagi sekedar tenaga, melainkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk beradaptasi. Karena itu, yang harus diperbesar bukan hanya bantuan konsumtif, tetapi juga akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan ruang kolaborasi. Sebab pendidikan bukan sekedar membuat orang lulus sekolah. Pendidikan membuat seseorang mampu menciptakan peluang, bukan hanya menunggu peluang. Perut yang kenyang membuat kita bertahan hidup hari ini. Otak yang kenyang membuat kita mampu bertahan hidup di masa depan. Bangsa yang maju bukan bangsa yang paling banyak menghabiskan anggaran untuk mengatasi masalah hari ini, melainkan bangsa yang paling berani berinvestasi agar masalah itu tidak terus terulang di masa depan.